Shalom Ibu dosen dan teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari Prodi Teknik Informatika. Saya sendiri Juan, di sini ada Mikel, ada Gerald juga di sini. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan ada 2 poin, yaitu pada poin A atau poin pertama kami disuruh untuk menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis kamera dan apa saja perbedaan dari masing-masing kamera tersebut dan juga beserta kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang kedua yaitu kami disuruh untuk menyebutkan dan menjelaskan fungsi dan komponen-komponen kamera yang contohnya meliputi lensa, pokoknya dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin kita akan langsung masuk ke poin pertama. Oke, pada poin yang pertama di sini ada kamera DSLR atau Digital Single Lens Reflex. Perbedaan dari kamera DSLR yaitu memiliki cermin reflektif yang memantulkan cahaya ke viewfinder optik, memberikan pengalaman melihat langsung melalui lensa. Kelebihan dari kamera DSLR sendiri ada sensor besar, menghasilkan gambar berkualitas tinggi, kontrol manual lengkap untuk fotografer profesional, banyak pilihan lensa yang bisa digunakan, dan performa baik dalam kondisi cahaya rendah. Kekurangan dari kamera DSLR di sini ada ukuran besar dan berat, kurang praktis untuk dibawa bepergian. Harga lebih mahal, terutama dengan tambahan lensa. Memerlukan keterampilan lebih untuk mengoptimalkan pengaturan. Ya, kita masuk ke poin yang kedua, ada kamera mirrorless. Perbedaan dari kamera mirrorless tidak menggunakan cermin seperti DSLR, sehingga lebih ringan dan compact. Kelebihan dari kamera mirrorless yaitu ukurannya yang lebih kecil dan ringan dibanding DSLR. Autofocus lebih cepat dan akurat, terutama untuk video. Kualitas gambar hampir setara dengan DSLR. Teknologi lebih modern dengan layar digital dan viewfinder elektronik. Kekurangan dari kamera mirrorless adalah masa pakai baterai lebih pendek dibandingkan DSLR. Pilihan lensa tidak sebanyak DSLR, meski kini semakin berkembang. Harga masih cukup tinggi untuk model kelas atas. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kamera point and shoot. Perbedaan kamera sederhana yang biasanya memiliki lensa tetap dan otomatisasi penuh. Kelebihan mudah digunakan, cocok untuk pemula. Lanjut. Ukuran kecil dan ringan, praktis untuk dibawa berpergian. Harga lebih terjangkau dibanding DSLR dan mirrorless. Oke, lanjut. Kekurangan sensor lebih kecil sehingga kualitas gambar lebih rendah. Fitur terbatas dan kurang fleksibel untuk pengaturan manual. Lanjut. Kurang optimal dalam kondisi pencahayaan rendah. Tempat smartphone sebagai kamera. Perbedaan kamera yang terintegrasi langsung dalam ponsel menggunakan sensor kecil, namun teknologi pemrosesan gambar canggih. Kelebihan mudah digunakan dan selalu tersedia di saku. Teknologi AI meningkatkan hasil gambar meski sensor kecil. Banyak fitur tambahan seperti filter, mode malam, dan editing langsung di aplikasi. Kekurangan kualitas gambar kurang optimal dibanding DSLR atau mirrorless, terutama dalam pencahayaan minim. Tidak memiliki zoom optik yang baik seperti kamera profesional. Keterbatasan dalam pengaturan manual bagi fotografer yang ingin kontrol lebih. Sekian dan terima kasih. Oke, mantap. Oke, pada poin berikutnya yaitu saya akan menyebutkan dan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen yang berada pada kamera, yang dimana meliputi sensor, ini lensa, shutter, dan aperture. Nah, yang pertama itu ada lensa, dimana lensa itu memiliki fungsi berperan sebagai ibarat mata kamera, yang dimana dia itu menangkap cahaya dan memfokuskan ke sensor. Nah, ada juga jenis-jenis dari lensa, yaitu ada untuk lensa jarak dekat, contohnya ada lensa makro, ada ini untuk wide angle atau sudut pandang yang lebih luas, yaitu
ya lensa wide angle, lalu ada ini lensa prime untuk ini vokal tetap, dan juga lensa zoom untuk vokal variabel. Itu contohnya untuk kalau kita macam zoom begitu, dia bisa mau zoom dekat ataupun zoom jauh. Lalu ini ada lanjut. Lalu ada ini perbedaan di mana kualitas gambar juga dari masing-masing lensa itu sangat mempengaruhi kualitas gambarnya dia. Entah dari lensa makro, lensa ini prime atau wide angle itu sudah pasti mempengaruhi kualitas gambar yang ditangkap. Lalu ada sensor, di mana fungsi dari sensor sendiri itu sensor kamera mengubah cahaya yang masuk melalui lensa menjadi data digital untuk menghasilkan gambar. Jadi ini cahaya yang masuk itu dia mengubah atau mungkin dia menerjemahkan sehingga menjadi data digital. Data digital bisa berupa bit untuk menjadi gambar yang telah disusun begitu datanya. Lalu ini ada jenis sensor juga dapat berupa CMOS atau CCD dengan ukuran bervariasi. Seperti ini ada full frame, ada APS-C, atau ini micro four thirds. Nah, lalu kalau perbedaan dari masing-masing sensor yaitu semakin besar sensornya dia, maka semakin baik kemampuan menangkap cahaya dan juga menghasilkan gambar yang berkualitas lebih tinggi begitu. Nah, lalu yang ketiga ada shutter atau ranah kamera. Nah, fungsinya shutter ini, dia ini mengatur seberapa lama sensor menerima cahaya begitu. Seberapa lama sensor menerima cahaya. Nah, contohnya saat tombol kita tekan itu, saat tombol untuk mengambil gambar itu kita tekan, nah rana terbuka, rana itu terbuka dan cahaya masuk ke sensor. Nah, sehingga cahaya yang masuk itu bukan hanya sekedar dari, kalau kita mengambil gambar itu langsung instan diambil begitu, tapi dia itu mengambil dari beberapa detik tergantung dari rana yang kita atur atau shutter yang kita atur. Nah, lalu ada jenisnya, bisa berupa shutter mekanis yaitu menggunakan ini fisik dari rana itu sendiri, atau shutter elektronik yaitu berbasis digital. Lalu kalau perbedaannya itu dari ini kecepatan shutter itu mempengaruhi efek gambar, macam seperti membekukan gerakan atau menghasilkan efek blur. Nah, contohnya kalau semakin tinggi dia punya waktu shutter tuh, nanti ada gerakan tuh, misalnya kalau saya begini sampai bayangan masih tertinggal di belakang begitu, kan dia menangkap cahaya juga dari tangannya saya saat masih di sini hingga ke sini begitu. Jadi macam bayangannya itu kelihatan di situ, seperti dia blur juga begitu. Nah, lalu yang terakhir ada aperture atau bukaan lensa, yang mana fungsinya ini adalah bukaan di dalam lensa yang menentukan jumlah cahaya yang masuk ke sensor. Nah, pengaruhnya ini aperture itu, kalau aperture lebar misalnya f per 1.8, dimana cahaya itu lebih banyak yang masuk, latar belakang lebih blur, atau biasa kalau disebut itu bokeh atau blur belakangnya dia. Nah, lalu ada aperture kecil misalnya f per 11. Nah, cahaya itu lebih sedikit yang masuk dan latar belakangnya lebih tajam.